Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini yang akan kita bahas sedikit saja untuk motivasi diri kita, karena kita sudah ditinggal Ramadan ini ya, kurang lebih 2 bulan ini ya masuk ya. Jadi kita khawatir nanti setelah Ramadan kira-kira ya, kalau kita introspeksi diri kita, muhasabah, iman kita turun atau naik Pak Bu? Halo, iman kita naik atau turun? Atau stagnan ya? Itu. Wallahu a'lam bishawab, yang tahu diri kita. Iman kita naik atau turun yang tahu diri kita. Kenapa? Karena memang manusia hidup itu tidak lepas dari berbagai masalah, ujian, ya itu pasti. Nah, kadang-kadang masalah ujian dalam hidup ini kadang-kadang mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi ibadah kita. Mungkin di bulan Ramadan Bapak Ibu nggih semangat rawah, semangat tadarus, khatam Quran nggih selama 1 bulan. Di samping kita puasa siang harinya, belum nanti tambah tahajudnya, belum nanti sedekahnya, infaknya, belum nanti mendengarkan pengajiannya. Wah, serba islami Pak. Masya Allah, nuansanya luar biasa. Masya Allah, dekat kepada Allah. Tapi yang terjadi apa setelah Ramadan, pasca Ramadan berlalu? Yang jadi pertanyaan, kira-kira masih nggak kita menjaga ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan? Meskipun kadang-kadang mungkin kita tidak sehebat di bulan Ramadan, tapi itu masih ajak tidak? Peninggalan-peninggalan kita di bulan Ramadan ini tetap kita urus enggak? Tetap kita jaga atau tidak? Kita pelihara. Kalau tidak, ini menunjukkan berartinya turun. Ya. Tapi kalau kita jaga, insya Allah lumayan. Apalagi kita tambah, naik berartinya. Ya begitulah para ulama menjelaskan iman seseorang itu naik dan turun. Iman yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah, yanqus bil maksiyah. Iman seseorang naik karena dia taat, turun karena maksiat. Jadi lek enten tiyang niku pas nindakne maksiat, oh imane medun, Pak. Sawangsulipun nalikane nindakne ketaatan, semangat ibadah naik imannya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ya itu. Lumrah Pak Bu nggih. Karena iman kita tidak sebagaimana iman para malaikat. Kalau malaikat stagnan, terus terjaga. Ya tujuannya malaikat memang diperintah on ibadah kok. Malaikat ya tidak makan, tidak minum, tidak nikah nggih Pak Bu. Kita makan minum enggak? Tidur. Malaikat tidak. Lah sampai malaikat raqib atid tidur. Urusannya berapa nanti di hadapan Allah? Si fulan kok enggak mau catet deh. Maksiat, tidur ya Allah. Enggak mungkin. Enggak ada malaikat pencatat amal ya raqib atid itu tidur Pak. Makanya tugasnya malaikat adalah hanya ibadah. Tidak akan pernah malaikat itu membangkang, menyombongkan diri, letih, bosan. Kalau kita Pak Bu, bosan apa mboten? Halo, bosan. Itu. Lah manusiawi, iya. Kadang-kadang pinarak lungguh ngeten iki Pak, duduk majelis ilmu aja, kadang bosan kok itu. Ustaz sawi men ngaji. Ya, lama sekali ini. Baru aja setengah jam kok nggak selesai. Ya toh. Nah, beda kalau pas cakruan duduk di cakru atau duduk di mana ya, itu bisa 2-3 jam kuat ya. Nah, itu. Padahal jauh dari ilmu. Nah, jadi kalau ada iman seseorang naik turun itu lumrah. Itu manusiawi ya Pak, dan itu masih beriman dia kepada Allah. Kenapa? Selama turunnya tidak gratis ya, tidak sampai keluar dari iman, artinya batal imannya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ini berbuat kesalahan, dosa, ya itu memang orang mukmin. Itu orang mukmin. Makanya Allah turunkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir 286 itu resep bagi orang mukmin yang sedang turun imannya, kadang sering berbuat masalah dengan Allah, maksiat, dosa, dikasih Pak tombone Pak. Obatnya apa? Perbanyak doa dan tobat. Nggih napa mboten? Makanya Allah turunkan Al-Quran surat Al-Baqarah 286. Apa bunyinya?
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak akan membebani seorang hamba itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Orang itu akan mendapatkan apa yang diusahakannya, Pak Bu. Jadi kalau ada persoalan masalah, perbanyak doa, kata Allah. Apa doanya? Segera tangannya diangkat ke atas ke langit, minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk, merendah diri. Ya Allah, jangan Engkau berikan beban yang berat kepada kami yang kami tidak sanggup untuk menjalankannya. Jangan Engkau tambah pada kami masalah, ya Allah. Jangan Engkau berikan ujian yang kami tidak mampu untuk menghadapi ujian itu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, maafanlah kesalahan kami, ya Allah. Engkau adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Lah itu kan resep. Makanya itu tandanya orang mukmin, Pak Bu. Ayat ini untuk siapa? Orang mukmin. Ya. Bagi mereka yang kafir nggak mau pakai ayat ini. Kenapa? Dia merasa cukup kok. Orang kafir itu nggak butuh Allah, Pak Bu. Oke? Jadi kalau berbuat dosa, orang kafir itu tidak akan pernah mau bertobat kepada Allah. Makanya ayat ini nggak dipakai sama orang kafir. Makanya orang kafir itu nggak pernah berdoa pakai ayat ini. Jadi orang yang masih berdoa pakai ayat ini itu orang mukmin. Kenapa? Tandanya dia masih butuh kepada Allah ampunan. Kenapa? Merasa dia banyak dosa. Ketika dia merasa banyak dosa, dia perbaiki, dia bertobat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus dijaga ibadahnya. Besok dosa lagi, tobat lagi, ibadah lagi. Itu orang mukmin. Itu loh. Itu orang mukmin, Pak Bu. Kalau orang kafir bagaimana? Dosa, dosa, dosa sampai mati. Nggih. Itu orang kafir. Orang kafir tidak akan pernah dia mengharapkan tobat, merasa dunia adalah sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, cita-citanya. Orang mukmin cita-citanya di mana, Pak Bu? Orang mukmin cita-citanya masuk surga. Itu orang mukmin, Pak. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia bagi orang mukmin adalah apa? Penjara. Bagi orang kafir surga. Kok bisa, Ustaz? Iya. Ibaratnya ini pakai bahasa kiasan, kinayah, Pak Bu. Orang mukmin menganggap dunia adalah penjara. Kenapa? Karena orang mukmin selalu dia dibatasi dengan syariat, aturan-aturan Allah. Nafsunya dikekang oleh aturan Allah. Makanya penjara, gini nggak boleh, gini nggak boleh, gini nggak boleh. Ada aturannya, Pak Bu. Riba haram, judi haram, zina haram, meninggalkan sholat kufur, tidak puasa dosa besar, tidak mau belajar ilmu agama dosa besar. Ada aturannya, makanya dikekang. Yang ngekang siapa? Allah lewat syariatnya. Makanya orang mukmin itu ibaratnya memandang dunia itu penjara. Karena ada aturannya. Ibarat orang kalau ketika di dunia ini, Pak Bu, kita hidup di negara ini, ada nggak aturannya? Ada. Coba orang ketika keluar rumah pakai motor, ketika melewati jalan raya ada rambu-rambu. Ketika kita nyelonong saja ada rambu-rambu itu. Kalau ketahuan polisi disembret nggak? Ditilang nggak, betul? Tilang. Nggak pakai helm, ditilang. Nggak ada kaca spionnya, ditilang. Itu aturan dunia, selalu dikekang, Pak. Nggih mboten? Apalagi aturan di dalam agama. Karena agama itu jelas pasti menjamin orang masuk surga. Hanya agama Islam, Pak Bu. Ya, yang menjamin orang masuk surga, maka dia harus mengikuti aturan Islam. Makanya dunia menjadi pengekang bagi nafsunya. Beda orang kafir. Orang kafir menganggap dunia adalah surga. Kenapa? Dia tidak mau dikekang dengan aturan. Nggih napa mboten? Itu orang kafir. Makanya orang kafir itu prinsipnya hidup bebas. Nggak mau diatur sama Allah, Pak Bu, nggih.
dia mau makan riba, dia mau berzina, dia mau berjudi, dia mau judol, dia mau sabung ayam, dia mendolimi orang, memeras rakyatnya, ya, ngibul terhadap rakyatnya, itu nggak masalah bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir tidak mau diatur sama Allah, pengen bebas hidupnya, tidak mau diatur sama Al-Quran, Pak Bung. Mau berbuat apa saja dia bebas. Yang penting dapat apa, Pak? Fulus. Bila fulus guru mulus gitu ya. Jadi orang kafir itu pada prinsipnya adalah dunia cita-cita tertinggi. Makanya kadang-kadang orang kafir itu dia harus merelakan, mengorbankan imannya, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, sholatnya, dan yang lain. Nah itu. Nah disitulah Rasulullah SAW menyampaikan itu ibaratnya dunia bagi dua golongan, golongan orang mukmin dan golongan orang kafir, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin, Pak Bu. Kenapa? Karena kita diatur sama syariat. Kita nggak boleh hidup bebas, Pak Bu. Harus ikuti syariat aturan Allah. Ya, insyaallah kalau kita mengikuti aturan Allah, maka hidup kita akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pesan Nabi kepada kita cuma 3. Setelah Ramadan ini ya, saya ambilkan satu hadis. Yang pertama, Nabi mengatakan istaqimu, istiqomalah kalian dalam beribadah kepada Allah, lurus di jalan Allah sesuai dengan pendirian, teguh ketika berpegang kepada agama Allah. Yang kedua, walantusu, jangan menghitung-hitung pahala ibadahmu, nanti akan membuat kamu ujub, bangga diri dan sombong. Tapi hitunglah kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga, wa'lamu anna khaira amalikum as-shalah wa la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Ketahuilah sebaik-baik amalan kalian adalah menjaga sholat, karena tidak ada yang bisa menjaga air wudunya kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi 3. 1, disuruh kita istiqomah. Kedua, jangan kita menghitung kebaikan kita, ujub dengan amal yang kita kerjakan. Kalau sudah istiqomah, Pak Bu, jangan merasa kita banyak dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, jagalah sholat dalam kondisi apapun, keadaan apapun. Karena ciri orang mukmin itu, kata Nabi, adalah yang bisa menjaga air wudunya. Kata istiqomah di dalam Al-Quran itu sering diulang oleh Allah, ya, puluhan ayat. Saya sampaikan, yang pertama Allah katakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Fusilat ayat 30, surat yang 41. Innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah yang kami sembah satu-satunya, tidak ada sembahan kecuali hanya Allah. Kemudian dia tetap istiqomah dalam menyembah Allah atau ibadah kepada Allah. 2, di dalam surat Hud ayat 112 Allah katakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la targhaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaknya kau tetap istiqomah, berpegang teguh kepada agama Allah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu bersama orang-orang yang bertobat kepadamu, wahai Muhammad, dan jangan kamu melenceng, menyimpang dari agama Allah. Nah itu. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Banyak lagi ayatnya, Bu, Pak. Ya. Kalau kita membuka tentang istiqomah. Nah, sekarang pengertian istiqomah itu apa? Pengertian istiqomah itu kata Abu Bakar, yang pertama adalah jangan kalian menyekutukan Allah dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah hendaknya ikhlas dalam kalian beribadah kepada Allah, jangan ada riya. Nah, jadi kalau kita istiqomah itu, Pak Bu, tidak boleh syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, ya. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita ibadah, yang kita cari manusia atau Allah? Allah. Jangan sampai kita ibadah cari kepentingan dunia, Pak Bu, nggih. Salat tahajud biar lancar dagangannya, nggak boleh. Puasa biar ramping tubuhnya, nggak boleh, ya. Atau puasa pengen cari
jodoh. Ini nggak boleh Pak Bu, hati-hati ya. Jadi kalau kita ibadah niatnya supaya untuk melariskan dagangan kita, ini bahaya. Ini orang yang tidak bisa istiqomah. Kenapa? Karena dia telah mencari niat selain Allah. Nah, itu. Atau menyamakan antara Allah dan makhluknya. Nah, itu. Di samping dia niat untuk Allah, tapi juga dia niat untuk cari dunia. Ini hati-hati Pak Bu. Ini nggak boleh, nggih. Nah, itu. Jadi harus istiqomah, lurus dan ikhlas, bersih dari kesyirikan, dan tidak boleh riya, ujub. Nah, terutama ini penyakitnya orang yang ibadah haji ini, nanti kalau sudah pulang dari ibadah haji dan umroh ini hati-hati. Kalau mereka tidak bisa menjaga hatinya dengan tulus ikhlas, maka syaitan akan memberikan kotoran penyakit riya dan ujub. Nah, bahaya Pak Bu. Maka kami sampaikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang sudah pulang di rumah, jaga niat dengan benar, tulus ikhlas karena Allah. Semata-mata haji umroh itu karena Allah ya. Jadi tidak usah terlalu berpikir ya atau ambil pusing mau dipanggil Pak Haji, Bu Haja, itu nggak penting. Yang penting niatnya, tujuannya karena Allah ya. Makanya Allah perintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Kerjakan ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji ini ya betul-betul harus dijaga niatnya mulai berangkat sampai pulang sampai di rumah. Mudah-mudahan kalau ini dijaga niatnya ikhlas, tetap istiqomah, mudah-mudahan hajinya mabrur. Apa mabrur Pak Bu? Diterima oleh Allah seluruh ibadah yang dia kerjakan, mulai berangkat ibadah haji sampai di rumahnya dan seterusnya, itu yang dinamakan haji yang mabrur. Haji yang mabrur balasannya Pak Bu? Surga. Kita rehat dulu, azan, silakan. Nabi Muhammad SAW kepada kita, selain kita tetap istiqomah menjaga amal ibadah kita, dan kita betul-betul ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah, tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, kita tidak menyimpang dari syariatnya, menyimpang dari Quran dan Sunnah. Itu menurut Umar bin Khattab ketika memaknai ataupun memberikan pengertian istiqomah ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak keluar dari aturan Allah, syariat Allah, tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu istiqomah. Dan juga kata Ali bin Abi Thalhah, seorang tabi'in, istiqomah itu maknanya adalah yaitu senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban Allah, meskipun kadang-kadang sunnahnya masih kurang, tapi yang penting kewajibannya tetap dijaga dengan benar. Sholatnya, puasanya, mencari ilmu agama, ngaji, itu kewajiban-kewajiban harus dijaga dengan baik. Itu istiqomah Bapak Ibu. Selain kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran, teguh berpegang kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, tidak menyimpang, tidak melakukan perbuatan bid'ah, khurafat, takhayul atau syirik atau kekufuran, maka juga istiqomah ya itu harus ada dalam diri kita, yaitu hendaknya kita selalu ikhlas, tidak menghitung-hitung amal kita, sehingga kalau kita menghitung amal-amal kita akan bisa menyebabkan kita akan menjadi ujub, riya lah itu. Sehingga orang-orang yang biasanya tidak ikhlas atau tidak orang yang riya atau ujub dalam ibadahnya atau tidak ikhlas, ini biasanya orang ini tidak bisa langgeng Pak, tidak bisa terus terjaga amalannya, nanti akan berhenti di jalan. Makanya para ulama salaf ya, Imam Malik mengatakan setiap amalan itu kalau tidak ikhlas itu tidak bertahan lama Pak. Oke, perhatikan. Orang itu kalau melakukan ibadah, kalau dia tidak ikhlas itu tidak akan pernah bertahan lama. Dia akan mudah cepat futur ya, terputus di jalan. Nah, karena dia orang yang tidak ikhlas, suka menghitung-hitung amalannya. Saya sudah sholat, saya sudah ngaji, saya sudah jamaah, saya sudah baca Quran, saya sudah sedekah, saya sudah ini dan itu. Lah itu selalu menghitung-hitung. Nah, orang yang seperti ini, di samping dia nanti akan mudah futur ya, berhenti di jalan,
maka orang yang seperti ini akan mudah bosan dalam beribadah. Akan mudah bosan. Ya, hati-hati Pak Bu. Makanya menjaga amal itu lebih berat daripada beramal sendiri. Makanya orang-orang yang bosan ya, sehingga orang seperti ini akhirnya meninggalkan kebiasaan ibadah yang dia kerjakan. Yang lebih parah lagi kalau dia meninggalkan yang wajib, bosan untuk mengerjakan kewajiban Allah. Nah, ini bahaya. Makanya Nabi mengatakan alaikum bil amali matutikun. Ya, hendaknya kalian terus beramal sesuai dengan kemampuanmu, kata Nabi. Allah itu tidak akan pernah bosan sampai hamba tadi bosan ketika ibadah kepadanya. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang sedikit tapi ajak, Pak. Apa ajak? Continue. Nah, itu. Jadi kalau kita bisa mengerjakan mana yang kita kerjakan, itu kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, tapi terus kita jaga dengan baik. Kebiasaan kita baca Quran, kita jaga terus. Kebiasaan kita sedekah terus. Kebiasaan kita puasa sunnah terus. Ya, mana yang kita mampu, itu kita kerjakan terus. Ya, tapi jangan sampai kewajiban kita tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu atau masih bolong-bolong sholatnya. Jangan sampai lain ya. Nah, maka orang yang bisa menjaga air wudhunya, kata Nabi, pesan ketiga ini, mereka orang yang beriman. Ya, orang beriman itu orang yang dia akan terus mengingat Allah apapun keadaannya, dalam situasi apapun. Ya, saya lihat itu di YouTube atau di Facebook itu, ketika mereka kerja di lapangan itu kerja yang berat ya, ada yang kerja di kelapa sawit, ada yang kerja di pabrik ya, atau tambang ya, batu bara, emas atau yang lain, bahkan kerja-kerja yang berat ya, pakai alat-alat berat itu. Mereka tetap sholat, Pak Bu, di atas eskalator ya, alat-alat berat itu sholatnya di atasnya. Kadang sholat di atas kapal lautnya itu, kondisi ombak yang begitu bahayanya. Masya Allah, itu sering saya komeni itu ya, ada komen-komen di situ ya. Orang yang senantiasa dia mengenal Allah dan dekat dengan Allah, dia tidak akan pernah meninggalkan Allah dalam keadaan dan situasi apapun. Ya, saya komen di situ kalimatnya. Meskipun dia sedang bekerja jauh dari keluarga, Pak Bu, ya nyun sewu, jadi sopir, jadi pilot, jadi masinis, jadi pegawai tambang, kerja di kantor, di pabrik, dimanapun, apalagi yang berat-berat itu. Selama dia masih mengenal Allah, dekat dengan Allah, apapun situasi keadaannya, dia tidak akan pernah meninggalkan Allah. Dia akan tetap sholat, karena sholat itu lebih penting daripada pekerjaan. Makanya benar kata Allah di dalam surat An-Nur, bisa buka Pak ini, dibuka Al-Qur'annya surat An-Nur nanti di rumah, surat 24 ayat 37. Apa kata Allah? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Laki-laki yang tidak pernah dilalaikan dengan kesibukannya, dengan usahanya, dengan pekerjaannya, dengan jual belinya, dari mengerjakan sholat, dan dia tetap mengingat Allah. Kalau punya rezeki, dia juga zakat dan sedekah infak. Masya Allah, ini laki-laki yang sejati, Pak Bu. Makanya kalau di dalam keluarga atau rumah tangga itu, kalau laki-lakinya sudah seperti ayat ini, top markotop. Insya Allah laki-laki seperti ini dinamakan laki-laki yang sejati atau suami yang sejati. Bukan pohon sejati ya, itu namanya pohon jati ada. Tapi kalau laki-laki suami sejati, laki-laki suami yang tidak pernah meninggalkan Allah meskipun dia cari nafkah. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena Allah sudah menyanjung di dalam ayat ini, yakhafuna yaman tataqallabu fil qulub wal absar. Nanti pada hari kiamat, laki-laki yang seperti ini tidak pernah takut dengan keadaan nanti di padang mahsyar. Ya, orang yang seperti ini dia hanya takut kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah. Nah itu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk dalam ayat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Nanti bisa dibuka lagi, meskipun dalam kondisi repot, sibuk ya, dia tetap menjaga sholatnya dengan tertib, karena dia tidak pernah dilalaikan, dilupakan dengan
pekerjaannya. Kenapa? Karena dunia hanya sementara, akhirat abadi selama-lamanya. Itu saja kurang lebihnya yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah dan tetap menjaga salat 5 waktu kita dengan tertib. Ya, amin. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna